Tahun 609 sebelum Masehi, dunia di sekitar Yerusalem sedang berubah. Kekaisaran Asyur, imperium yang selama puluhan tahun menekan Yehuda, mulai runtuh. Namun begitu, jatuhnya satu kekaisaran tidak selalu berarti kebebasan. Karena ketika satu kekuatan melemah, kekuatan lain datang menggantikannya. Yerusalem sepanjang zaman. Selamat datang di channel Yerusalem sepanjang zaman. Tema hari ini, Yerusalem di bawah pengaruh Mesir, antara Asyur yang runtuh dan Babilonia yang bangkit, periode 609 sampai 605 sebelum Masehi. 1. Mesir bergerak ke utara. Dari selatan, Mesir di bawah Fir'aun Neko II mulai bergerak ke utara. Kata Fir'aun di sini bukan nama pribadi, melainkan gelar Raja Mesir kuno. Untuk selanjutnya dipakai kata Neko kedua. Neko kedua datang bukan sekedar lewat. Neko kedua ingin mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Kekaisaran Asyur. 2. Perebutan pengaruh. Dalam kitab kedua Raja-Raja bab 23 ayat 29 disebutkan sebagai berikut. Fir'aun Neko, Raja Mesir, maju melawan Raja Asyur ke sungai Efrat. Ayat ini memperlihatkan sesuatu yang besar sedang terjadi, yakni perebutan pengaruh atas dunia timur dekat kuno. 3. Yosia gugur. Pergerakan Mesir membawa tragedi bagi Yehuda. Yosia, raja yang sebelumnya melakukan reformasi besar di Yehuda, berusaha menghadang Neko. Namun Yosia justru tewas di Megido. Alkitab mencatat sebagai berikut. Raja Yosia pergi menentangnya, tapi Fir'aun Neko membunuh dia. Kitab kedua Raja-Raja bab 23 ayat 29. Kematian Yosia mengguncang Yehuda, bukan hanya karena Yehuda kehilangan raja, tetapi karena arah politik berubah. 4. Yehuda tidak lagi bebas. Setelah itu,
Mesir mulai mengendalikan Yehuda. Itulah arah politik yang terjadi. Dalam kitab kedua Raja-Raja, bab 23 ayat 33 sampai 35 disebutkan berikut ini. Fir'aun Neko menawan dia dan negeri itu dikenai pajak. Mesir bahkan menentukan siapa yang duduk di tahta Yerusalem, ibu kota Yehuda. Raja-raja Yehuda memang masih ada, tetapi mereka tidak sepenuhnya merdeka. Yehuda hidup di bawah pengaruh Mesir. 5. Dunia sedang berubah cepat. Kekuasaan Mesir ternyata tidak bertahan lama. Di timur, Kekaisaran Babilonia sedang bangkit. Hanya dalam beberapa tahun, kawasan itu kembali bergolak dan tentu saja berubah. 6. Sumber di luar Alkitab. Periode ini juga dicatat dalam Kronik Babilonia yang menggambarkan konflik besar antara Mesir dan Babilonia setelah runtuhnya Asyur. Kajian modern dilakukan oleh misalnya Karen Radner dan Eckhart Fromm yang menjelaskan bahwa wilayah seperti Yehuda ini menjadi daerah perebutan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar. 7. Penutup reflektif. Periode tahun 609 sampai dengan 605 sebelum Masehi merupakan masa singkat tetapi sangat menentukan. Yehuda memang belum dihancurkan, tetapi juga belum bebas. Yehuda berada di antara dua kekuatan dunia, yakni Asyur yang sedang runtuh dan Babilonia yang sedang bangkit. Sementara itu, Mesir mencoba mengambil kendali. Di tengah semuanya itu, Yerusalem sebagai ibu kota Yehuda dan sebagai kota yang sangat penting belajar satu hal, bahwa kadang sebuah bangsa kecil tidak hidup menurut kehendaknya sendiri, melainkan menurut arah pergerakan politik imperium besar di sekitarnya. Salam waras.